Selamat pagi, Wandami para anggota Sangga dan para Pabajita, Sukihotu, Bapak, Ibu, serta Kalyanamita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana DBS pada hari ini, Minggu 3 Mei 2026, yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhammawihari Buddhist Studies. Izinkan saya, Joan Consuela Asmin, untuk memandu kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan, diantaranya dengan pembacaan parita, dilanjutkan dengan permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana, Dana Parami, serta ditutup dengan pelimpahan jasa. Untuk itu, mari kita mempersiapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman agar kebajikan yang kita lakukan pada hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior yang bisa menjadi pendukung kuat untuk pencapaian maga, pala, dan nibbana. Pada kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini, saya Dok Keminda akan membabarkan makna kata demi kata dari Brahma Jala Sutta dan komentarnya, bagian ke-14, spekulator-spekulator masa lalu yang kedua. Sambil menunggu Kalyanamita yang lainnya untuk bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan pengumuman berikut ini. Kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan lebih besar dengan mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari ini pukul 10.50 hingga selesai. Registrasi ulang ditutup pukul 1 siang. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol khusus untuk peserta donor darah pada kegiatan ini. Donor darah dapat dilakukan setiap 60 hari sekali. Bagi yang ingin berpartisipasi, agar mendaftar dengan cara mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalyanamita semua untuk bergabung dalam perayaan Waisak 2570 Tahun Buddhis. Pada hari Minggu 31 Mei 2026 pukul 1 hingga selesai. Bertempat di Dhammasala lantai 3, 2, dan lantai dasar DBS dengan tema Zaman Keemasan Kebajikan. Susunan acara terdiri dari permohonan sila, Dhamma Desana, Sangga Dana. Peluncuran 4 buah buku karya Sayadaw Keminda yaitu Oda Kata, kumpulan ceramah yang berisikan nasihat volume keempat, Buddha Wangsa, garis silsilah para Buddha bab kedua, dan Abhidhammata Vibhawinitika kitab subkomentar Abhidhammata Sanggaha bab 1 dan bab 2. Untuk itu, mari Kalyanamita kita saksikan bersama tayangan video singkat berkaitan dengan perayaan Waisak 2570 Tahun Buddhis berikut ini. Acara ini disponsori oleh
Kiat Anandaku, Integrated Cold Chain Solution. Performa perangkat dimulai dari sumber daya yang tepat. Live Future dan HX Premium menghadirkan baterai berkualitas untuk performa yang stabil dan daya tahan optimal, dilengkapi dengan sistem proteksi canggih, serta melalui proses quality control berlapis. Live Future dan HX Premium dipercaya oleh teknisi sebagai solusi baterai yang andal. Live Future dan HX Premium, solusi daya yang dapat diandalkan. Eka Gata Sinergi Kabel menghadirkan dua lini brand utama, Netkabel dan Konergi, diproduksi dengan standar kualitas tinggi, didukung teknologi modern dan proses kontrol yang ketat. Telah tersertifikasi ISO, memenuhi standar SNI, dan mendukung program TKDM. Netkabel dan Konergi, solusi kabel yang dapat diandalkan. Rating Google itu nggak bohong. Bukan kata kami, tapi ribuan customer di berbagai kota. Mereka datang, lihat prosesnya, dan pulang dengan senyum. Kalau banyak orang percaya, artinya kamu nggak salah pilih. Servis HP kamu di Raja Repair dipercaya ribuan customer di banyak kota. Infinity Logistics, solusi terpercaya untuk kebutuhan pengiriman Anda. Dari pengiriman paket kecil hingga skala besar, Infinity Logistics siap menjadi mitra logistik terbaik Anda. Infinity Logistics, trusted partner in international logistics. Mau kulit kamu makin hari makin cantik? Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi skincare membuat kulit semakin baik seiring waktu walau tanpa makeup. Revez-moi à Paris. Didukung oleh
Untuk mendukung acara ini, DBS membuka kesempatan perdana melalui 8 jenis sponsorship Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadhi, Sati, Wirya, dan juga Sada. Dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Dengan batas akhir, materi sponsor diharapkan telah diterima oleh DBS pada tanggal 24 Mei 2026. Kami juga membuka kesempatan perdana melalui Sanggadana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar, diantaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan pata, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 24 Mei 2026. Namun Kalyanamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Waisak di DBS. Dana sponsor, ucapan Waisak, dan Sanggadana dapat ditransfer ke BCA 6275 191918 atas nama Yayasan Dhamawihari dengan kode transfer 88 di akhir nominal Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalyanamita dapat menghubungi tim galang dana Waisak DBS dengan Saudari Budiman atau dengan Saudari Fili dengan cara scan QR Code pada poster yang tertera pada layar saat ini. Juga saat ini terdapat meja informasi mengenai dana Waisak di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk menghitung kapasitas umat yang akan hadir pada hari H, maka kami mengingatkan Kalyanamita untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Waisak DBS dengan cara scan QR Code yang tertera pada layar atau dapat menghubungi tim penerima pendaftaran dengan Saudara Budiman atau dengan Saudari Fili. Demikian pengumuman untuk kelas pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan kami membacakan tata tertib selama kelas PS berlangsung agar kelas dapat berjalan dengan lancar. Bagi Kalyanamita yang berada di DBS, baik di ruang Dhammasala lantai 3 maupun lantai dasar, kami menghimbau untuk menjaga keheningan dengan memastikan handphone dalam keadaan mode silent serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutup kepala dengan hoodie atau topi, tidak duduk dengan menyilangkan kaki atau duduk bersila di atas kursi. Untuk yang bergabung lewat Zoom meeting, Kalyanamita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, dan juga tidak menyalakan TV, tidak sambil makan atau minum. Untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas PS online. Demikianlah tata tertib kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, sambil menunggu kehadiran Yang Mulia Sayadaw Keminda, marilah kita mempersiapkan batin kita dengan tenang agar dapat mendengarkan Dhamma Desana dengan penuh perhatian. Kepada Kalyanamita, mari kita semua berdiri dan beranjali untuk menyambut kehadiran Sayadaw Keminda.
Wandami Sayadaw, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga Sayadaw selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Kepada Kalyanamita dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Sayadaw Keminda yang akan dipimpin oleh Saudari Yulia. Mohon agar Sayadaw berkenan untuk membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudari Yulia kami persilahkan. Wandami Sayadaw, Sukihontu Kalyanamita, mari kita beranjali memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Sayadaw Keminda. Bante, O kasa, O kasa, O kasa, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante tisaranena saha pancasilang Dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Ya mahang wadami tang wadida ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. 3 kali. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami,
Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanang paripurnang Amabante. Panati pata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maca pamadadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punya asawakaya wahang hotu idang me silang nibanasa pacayo hotu. Tisarane nak saha Pancasila damang sadukang katua pamadena sampatida. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Anmodami sedo. Juan. Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik, Suki Hontu para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai dan bahagia. Hari ini hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana
Ini adalah kelas ini anggap saja sebagai ibadah kita, ya. Jadi kadang umat Buddha itu merasa nggak punya apa atau nggak ada ibadah atau apa kalau yang lain setiap hari Minggu ke tempat ibadah atau setiap hari yang tertentu juga ke tempat ibadah gitu. Nah sebenarnya sama saja. Hari Minggu pagi di kelas Pariyati Sasana ini adalah hari ibadah kita karena kelas Pariyati Sasana ini didesain untuk menyampaikan apa yang ada di kitab suci, ya. Jadi tidak ada ibadah yang lebih bagus kan daripada atau selain dari mendengarkan apa yang ada di kitab suci. Oleh karena itu, supaya karma baik yang Anda tanam nanti adalah karma baik yang 3 akar dan superior, maka dengarkanlah apa yang akan saya sampaikan ini dengan penuh perhatian, ya, dengan kalau bahasa Palinya itu tang sunata sadukang manasik karoda. Tang sunata itu artinya dengarkanlah ini gitu. Sadukang manasik karoda, perhatikanlah baik-baik gitu, ya. Jadi supaya karma baik Anda menjadi yang 3 akar dan superior. Jangan memandang sebelah mata duduk Anda selama 1 jam ke depan ketika mendengarkan kitab suci, karena selama 1 jam itu kira-kira ada berapa sih benih karma baik itu? 2160 triliun gitu kalau nggak salah, ya. 2160 triliun benih karma baik akan Anda tanam selama 1 jam ke depan. Hitungannya bagaimana sih Bante kok bisa 2160 triliun? Nanti Anda hitung ya. Karma itu tercipta di proses kognitif pintu batin, ya. Di dalam proses kognitif pintu batin itu prosesnya bagi yang sudah belajar Abhidhamma paham. Dan dari seluruh proses karma hanya tercipta di tahapan jawana, ya. Jadi jawananya ada 7 dari mungkin satu proses berapa? 10 ya. 10 berarti mungkin 7/10 tuh 70% ya. Dulu kalau nggak salah hitungan saya 60. Ya 70% mungkin nanti Anda hitung 70% ya dari 1 jentikan jari itu 1 triliun fenomena mental muncul dan lenyap, ya. Kalau 1 jentikan jari 1 triliun Anda ambil 70%-nya, anggap saja 1 jentikan jari itu 1 detik, berarti Anda hitung konversi sampai ketemu 1 jam. Nah, nanti angkanya sampaikan ke saya ya, jangan-jangan saya salah 2160 triliun. Tapi apapun itu karma yang banyak sekali gitu. Dan semua karma baik yang akan Anda tanam di arus pikiran, arus batin Anda yang sebanyak itu berpotensi menghasilkan segala macam hal yang baik di dalam kehidupan Anda, tidak hanya di kelahiran Anda yang kali ini, tapi juga kelahiran-kelahiran yang mendatang hingga kelahiran terakhir Anda ketika Anda hendak keluar dari samsara, ya. Oleh karena itu tang sunata sadukang manasik karoda, dengarkanlah apa yang akan saya sampaikan ini dan perhatikanlah baik-baik, ya. Nah, kita langsung saja karena ini materinya cukup panjang, banyak ini ya. Kita langsung masuk ke topik pagi hari ini gitu. Kita masuk di eternalisme ya. Ini adalah isme atau paham atau pandangan salah yang memahami bahwa diri dan dunia ini kekal, ya, kekal abadi. Di dalam ajaran Buddha ini termasuk pandangan yang salah. Kenapa disebut pandangan salah? Karena ini berkebalikan dari kebenaran, ya. Dan selama Anda belum menghancurkan pandangan salah, semua pandangan salah, Anda akan terus terikat dengan siklus kelahiran dan kematian. Anda nggak akan bisa lepas dari siklus kelahiran dan kematian. Hanya ketika Anda sudah menghancurkan pandangan salah melalui meditasi vipassana, Anda ikatan itu tadi lepas. Jadi Anda akan terlepas dari siklus kelahiran dan kematian. Saya bacakan sutanya.
Wahai para biku, seorang pertapa tertentu di dunia ini, di sini sebenarnya ada yang saya potong gitu ya. Jadi sebenarnya seorang pertapa dan gitu ya, tapi saya tulis saja seorang pertapa tertentu di dunia ini mencapai ketenangan mental yang memadai melalui usaha, pengerahan tenaga, latihan, kewaspadaan, dan perhatian yang benar. Ketika pikirannya telah mencapai konsentrasi tertinggi melalui konsentrasi jana keempat. Jadi artinya ini ada pertapa dan lain-lain di masa lalu yang juga menguasai jana hingga mencapai jana yang keempat ya. Lalu dia mengingat kembali berbagai kehidupan lampaunya, yakni pertama 1 kelahiran, 2 kelahiran, 3 kelahiran, 4 kelahiran, 5 kelahiran, 10, 20, 30 sampai 100.000 kelahiran, ratusan ribu kelahiran ya. Kemudian ratusan kelahiran, ribuan kelahiran, ratusan ribu kelahiran begitu. Ya, dan seterusnya. Nanti teksnya masih berlanjut di slide kedua. Saya akan jelaskan dulu penjelasan dari kitab komentar tentang melalui usaha. Di sini artinya usaha itu dalam bahasa Pali disebut wirya, tetapi itu sering dikonotasikan dengan kata atapa. Atapa itu mempunyai banyak makna. Bisa berarti burning, artinya membakar kotoran-kotoran batin, atau juga bisa berarti keadaan yang menyiksa kotoran batin. Jadi atapa itu nanti kata derivasinya, turunannya itu kayak tapak, bertapa gitu. Ya, jadi kalau Anda bertapa, Anda retret meditasi, Anda itu sedang berjuang untuk membakar kotoran batin Anda atau menyiksa kotoran-kotoran batin. Kemarin ketika di Surabaya saya mengadakan tanya jawab ya, Anda bertanya saya menjawab, itu sangat menyenangkan ya. Di sana salah satu pertanyaan dan jawaban saya adalah uraian tentang kotoran batin. Saya harap Anda sudah tahu kotoran batin itu apa saja ya. Loba, dosa, moha, mana, didik, wiciki, catina, udaca, dan ahirika anotapa. Itu bahasa Palinya. Ya, keserakahan, kebencian, delusi, kesombongan, pandangan salah dan seterusnya. Ya, nah itu yang disebut usaha. Jadi usaha di sini artinya adalah usaha ketika Anda bertapa, ya. Karena dengan bertapa itu, dengan retret meditasi, kalau istilah modernnya, Anda membakar kotoran batin atau Anda menyiksa kotoran batin Anda. Ya, tujuannya adalah ketika kotoran batin dibakar sehingga terbakar habis dan Anda mencapai pencerahan. Ya, itu makna dari kalimat usaha di dalam konteks ini. Usaha itu sendiri itu juga berarti pengerahan tenaga melalui tindakan berusaha dan latihan, melalui latihan yang berulang-ulang. Ya, ketika Anda retret meditasi kan Anda melatih meditasi Anda berulang-ulang setiap hari dari jam kalau di Myanmar itu sebenarnya dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam ya. Meditasi terus begitu, dan itu bisa selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu ya. Nah, jadi pengerahan tenaga maknanya seperti itu, latihan berulang-ulang melalui karena dan didukung oleh 3 jenis usaha tadi, yaitu yang membakar kotoran batin, pengerahan tenaga, dan latihan-latihan yang berulang-ulang gitu ya. Maka si pertapa ini akhirnya mencapai jana yang keempat, sampai ke jana yang keempat gitu. Arti dari kehadiran kesadaran penuh ini adalah kewaspadaan. Jadi kan Anda sering mendengar kata-kata Buddha kan, berjuanglah dengan penuh kewaspadaan. Arti dari kewaspadaan itu adalah kehadiran kesadaran penuh, senantiasa hadir kesadaran penuh. Jadi saya sudah mempunyai terjemahan terbaik dari kata Pali sati. Sebenarnya sati saya senang diterjemahkan jadi eling dalam bahasa Jawa itu, tetapi ternyata kamus kita tidak mengakomodasinya. Akhirnya sering diterjemahkan sebagai perhatian penuh, walaupun tidak salah ya, tetapi sebenarnya kesadaran penuh lebih bagus, karena sati itu tidak hanya mencakup perhatian Anda kepada objeknya, saya, Anda menyadari sepenuhnya kata-kata saya.
Ya, Anda benar-benar mendengarkan kata-kata saya, menyadari itu artinya Anda juga memahaminya. Ada aspek pemahaman di sana gitu, ya. Nah, jadi itu yang disebut kewaspadaan. Lalu perhatian yang benar berarti observasi yang tepat. Observasi dengan cara yang benar. Jadi ini mungkin setelah yang bersangkutan itu mencapai jhana yang keempat, lalu dia keluar dari jhananya dan mencoba untuk dipakai untuk mengingat-ingat masa lalu, masa lampau. Ya, biasanya latihannya akan secara bertahap, tidak langsung ke kehidupan lampau. Akan ditarik ke masa lalu pelan-pelan, setahap demi setahap, sampai akhirnya tiba di kehidupan yang persis sebelum ini gitu. Ada banyak proses verifikasi untuk memastikan bahwa ingatan kita itu benar-benar ingatan yang terjadi di masa lalu dan bukan berasal dari halusinasi, ilusi atau keinginan-keinginan yang dipengaruhi oleh nafsu-nafsu kehausan gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan observasi dengan cara yang benar atau observasi yang tepat. Sesungguhnya pengetahuan tentang kehidupan lampau akan berhasil bagi seorang meditator yang didukung oleh observasi yang seperti itu. Jadi dia akan mampu mengingat kehidupan lampaunya gitu. Di sini tidak dijelaskan bahwa ini muncul dari apinya, tetapi menurut saya kemampuan untuk mengingat kehidupan lampau sampai sedemikian banyaknya itu muncul dari apinya, yaitu yang disebut pupi niwasa anusatinyana. Ingatan yang berulang-ulang tentang kehidupan-kehidupan lampau, begitu. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan observasi di tempat perhatian yang benar. Oleh karena itu, ini adalah arti ringkasnya di sini. Karena usaha, kesadaran penuh, dan pengetahuan, akhirnya pertapa dan yang lain-lain tadi itu mampu mengingat kelahirannya bahkan sampai ratusan ribu kelahiran, gitu. Kemudian ada nggak ini ketenangan mental? Jadi di sini ada penjelasan tentang ketenangan mental itu berarti kesunyian pikiran. Ya, tidak ada. Oh ya, ada itu di baris yang kedua. Setelah mencapai ketenangan mental itu artinya dia mencapai, harusnya ini adalah mencapai jhana yang keempat. Karena kalau Anda berada di dalam jhana yang keempat, Anda benar-benar secara total itu sudah terputus dengan dunia panca indera, walaupun di dalam jhana kedua juga proses itu sudah dimulai ya. Kemudian jhana ketiga dan mencapai titik puncaknya itu adalah di dalam jhana yang keempat. Anda benar-benar berada di dalam kesunyian, keheningan yang total, yang sempurna begitu ya. Karena sudah jauh dari proses kognitif pintu panca indera dan juga sudah jauh dari kilesa-kilesa yang menjadi musuh dari jhana ya. Kalau Anda masih berada di dalam jhana yang pertama, Anda masih dekat dengan musuh-musuh kilesa-kilesa ya, yang bisa menghancurkan jhana. Tapi kalau Anda sudah berada di jhana yang keempat, Anda sudah berada jauh dari musuh-musuh yang merusak seperti itu, yaitu kotoran batin yang bisa merusak jhana Anda. Ketika pikirannya telah menjadi tenang dalam kaitannya dengan jhana yang keempat tersebut, itu artinya ketika pikirannya telah stabil seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi sekali lagi mereka ini sesungguhnya adalah pertapa yang memiliki jhana. Dengan kata lain, jhana, pencapaian jhana bukan monopoli Sang Buddha. Di luar ajaran Buddha juga banyak pertapa-pertapa yang mencapai jhana. Nah, ya ini yang harus Anda pahami. Arti dari kata-kata yang terdiri dari berbagai kehidupan lampau dan seterusnya itu telah dijelaskan di dalam Visuddhimagga. Jadi kalau Anda ingin buka cara bermeditasi, instruksi-instruksinya, penjelasan-penjelasannya itu ada di kitab Visuddhimagga. Slide kedua, dia ingat di tempat anu, nah saya sengaja memakai kata anu karena KBBI begitu. Ini adalah tempat yang tidak ditentukan namanya apa, tapi ada gitu ya. Artinya ini kalau Anda mampu mengingat kehidupan lampau Anda nanti akan tahu, oh di kelahiran yang seperti ini ya,
di tempat yang seperti ini saya lahir dengan nama seperti ini. Anda akan mulai ingat lagi. Saya bacakan saja supaya waktunya bisa efektif. Di tempat anu saya memiliki nama seperti ini, berasal dari klan keluarga seperti ini, memiliki penampilan seperti ini, makan makanan seperti ini, mengalami kesenangan dan penderitaan seperti ini, dan memiliki rentang umur seperti ini. Artinya umur Anda sampai umur sekian begitu ya. Dan setelah meninggal dari sana, aku atau saya terlahir kembali di tempat ini dan itu. Di sana pun saya memiliki nama seperti ini, berasal dari klan keluarga seperti ini, memiliki penampilan seperti ini, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan cara demikian, dia mengingat kembali berbagai kehidupan lampaunya secara umum dan secara detail. Komentar dari saya ya, ketika mengingat seorang yogi mau mengingat dua kehidupan lampaunya, ada bahayanya. Kalau dia tidak dibimbing oleh guru yang terampil, dia bisa merasa seolah-olah mengingat dua kehidupan lampaunya yang bersambungan. Tetapi padahal ini adalah dua kehidupan lampau yang terpisah, paham? Ya, katakanlah yoginya mampu mengingat kehidupan lampau yang pertama itu adalah yang persis sebelum saat ini gitu. Ya, kemudian dia mengingat kehidupan lampau kedua, ditarik kembali begitu, dan dia ingat lagi satu kehidupan yang lainnya lagi. Dia bisa merasa ini kehidupan yang lampau yang kedua sebelum yang pertama gitu. Ya, seolah-olah kehidupan lampau yang 1 dan 2 ini bersambungan. Artinya ketika dia lahir di sana, meninggal lalu jadi yang kedua ini, ya begitu. Tetapi itu kasusnya belum tentu seperti itu. Nah, disinilah peran guru penting, ya. Kalau gurunya itu terampil, dia akan bisa mengarahkan untuk memeriksa apakah dua kelahiran lampau ini benar-benar bersambungan atau terpisah. Karena bisa jadi ingatannya itu adalah ingatan tentang dua kelahiran lampau yang terpisah. Ya, katakanlah ingatan lampau tentang kehidupan persis sebelum ini. Kehidupan Anda persis sebelum ini kan paling, ya kalau saya lahir tahun 67 ya kira-kira kehidupan saya di tahun 67 kemarin kan, sebelum saya lahir kan gitu. Nah, kehidupan yang kedua bisa jadi kehidupan saya atau kehidupan Anda yang 1000 tahun sebelumnya. Tetapi kalau Anda itu kebijaksanaannya tumpul, kurang dan tidak dibimbing oleh guru, Anda bisa berpersepsi kehidupan itu bersambungan gitu. Nah, ini yang akhirnya juga bisa menjadi dasar kemunculan pandangan salah, ya. Nah, saya lanjutkan dulu. Dia mengatakan hal ini, akhirnya dia menarik kesimpulan ketika mampu mengingat kehidupan selama ratusan ribu kelahiran, katakanlah. Oh, ternyata diri itu wujud solid, identitas diri Anda itu, ya. Misalkan nama Anda siapa? Nama Anda A, katakanlah gitu ya. Nah, si A ini itu adalah abadi, tandus, tidak dapat diubah dan teguh seperti pilar. Makhluk-makhluk tersebut berpindah-pindah dari satu kehidupan ke kehidupan lain, tetapi ada diri yang abadi, diri yang kekal gitu ya. Ada atak yang kekal, berkelana, meninggal dan terlahir kembali, namun ada diri dan dunia yang sama. Ya, seperti hal-hal yang kekal lainnya, yaitu bumi, bulan, matahari, itu kan kata mereka kekal gitu ya, seperti itu gitu. Apa alasannya? Oleh karena saya mencapai ketenangan mental yang memadai melalui usaha seperti di slide pertama tadi, pengerahan tenaga dan seterusnya. Penjelasan dari kitab komentar. Dia mengatakan hal ini artinya seorang pertapa dan yang lainnya itu yang telah memiliki kekuatan jana tapi masih memiliki pandangan salah berkata seperti ini, diri dan dunia ini abadi dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan. Tandus di sini artinya diri dan dunia ini tandus, sia-sia, enggak menghasilkan manfaat apapun, seperti binatang buas yang mandul, pohon palem yang gersang dan lain-lain, tidak bisa menghasilkan apapun.
Dengan kata tandus tersebut, pertapa dan yang lainnya itu yang berpandangan salah menolak kemampuan memproduksi dari materi dan lain-lain. Nah, ini poinnya ya. Mereka tidak percaya bahwa tubuh jasmani itu bisa juga memproduksi sel-sel tubuh atau rupa kelapa yang lain. Enggak percaya gitu ya. Padahal sel-sel tubuh Anda, bahasa awamnya atau bahasa teknisnya adalah rupa kelapa, itu ada fenomena material yang bisa memproduksi fenomena material yang lain. Ya, misalkan elemen api itu bisa memproduksi fenomena material yang lain ya. Atau dia juga tidak percaya bahwa pikiran kita itu bisa memproduksi fenomena mental yang lain begitu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kata tandus. Artinya ya memang seperti itu. Makanya kalau Anda sering mendengarkan mungkin orang yang percaya dengan pandangan begini ini percaya bahwa oh ini dia adalah tokoh spiritual A katakanlah ya. Ini adalah tokoh A yang ke-10 ya. Sebelum ini adalah beliau ini jadi A yang ke-9. Paham? Lalu sebelum yang ke-9, ke-8, ke-7, ke ini. Dari A yang pertama sampai ke-10 itu A yang sama gitu. Paham? Ya, karena mereka nggak percaya bahwa ada yang berubah, ada yang bisa memproduksi hal yang berbeda. Jadi anggapannya ini adalah tetap figur yang sama, roh yang sama, jiwa yang sama, kemudian juga identitas yang sama gitu ya. Nah, kalau Buddhism kan tidak seperti jawaban saya ke siapa minggu lalu, Roger ya. Itu kan saya mengatakan, Buddha mengatakan Anda hari ini atau Anda di kelahiran Anda kali ini dan kita saja ya, karena termasuk saya, kita di kelahiran kita kali ini dan kita di kelahiran yang persis sebelum yang kali ini itu nak cak so nak cak anyo. Kita ini bukan kita yang kemarin, yang sebelum ini, tapi bukan pula individu yang berbeda. Nah kan kemudian saya jelaskan kan bagaimana proses benih mangga berproses, kemudian bertransformasi menjadi tunas bertransformasi menjadi batang pohon dan seterusnya sampai bertransformasi menjadi dahan, ranting, daun, buah gitu ya, mengalami perubahan gitu. Ya, tapi mereka tidak. Ininya wujudnya tetap sama, kekal. Ya, ini adalah si A yang ke-10. Sebelum ini adalah si A yang ke-9, si A yang ke-8. Jadi ada identitas yang sama gitu. Nah, ini yang disebut pandangan salah. Kalau Anda masih susah untuk memahami hal yang ini, saya sarankan Anda ikut Pusdiklat Abhidhamma. Atau ikut Abhidhamma exam, Anda akan lebih mudah. Abhidhamma itu penting, bahkan saya katakan Abhidhamma itu mutlak untuk dipahami bagi semua Buddhis, walaupun ini tentu pernyataan yang bisa membuat Anda sedih karena saya tahu Abhidhamma nggak gampang gitu. Tapi sebagai guru saya ingin menyampaikan hal yang baik buat Anda untuk kemajuan spiritual Anda. Cobalah dengerin, ikut Abhidhamma. Nggak paham nggak apa-apa, jadi kelelawar aja. Anda jadilah kelelawar yang ke-501. Nah, oke, kita lanjutkan. Dia nggak percaya bahwa pikiran juga bisa memproduksi sesuatu. Padahal pikiran itu sebenarnya pikiran Anda itu juga bisa memproduksi sel tubuh Anda loh. Atau bahasa teknisnya itu rupa kelapa. Jadi tubuh Anda, tubuh jasmani Anda itu diproduksi oleh 4 hal. Pertama, diproduksi oleh karma Anda. Kenapa Anda lahir dengan wujud seperti itu, saya seperti ini? Karena karma saya. Ya, karma saya dari kehidupan lampau yang menghasilkan kelahiran saat ini dan menghasilkan tubuh seperti ini. Tetapi di sepanjang kelahiran saya, kehidupan saya sejak lahir itu ada faktor lain yang memproduksi sel tubuh saya. Yang kedua, cita, pikiran saya. Jadi pikiran Anda sehari-hari setiap detiknya juga memproduksi sel-sel tubuh Anda ya. Kemudian yang ketiga adalah utuh, temperatur, suhu ruangan. Makanya kalau kita berada di tempat yang musim dingin, musimnya dingin, bersalju, biasanya kulit kita agak cerah sedikit. Tapi begitu kita berada di tempat yang panasnya menyengat, terik, kulit kita menjadi gelap.
Ya, ada fenomena material yang berbeda yang muncul gitu. Kemudian yang keempat, makanan yang Anda makan juga memproduksi sel tubuh, ya, atau rupa kelapa, ya. Nah, jadi mereka nggak percaya itu, mereka nggak percaya. Makanya disebut bahwa tubuh kehidupan ini tandus, kata dia, gitu. Oleh karena tetap ada seperti puncak gunung, makanya diri dan dunia itu disebut tidak dapat diubah, gitu, katanya. Teguh seperti pilar artinya tetap ada dengan menjadi seperti pilar di gerbang kota yang berdiri kokoh. Makanya diri atau dunia disebut teguh seperti pilar. Bagaikan pilar di gerbang kota yang berdiri kokoh, diri atau dunia tetap ada tanpa bergerak. Jadi demikianlah artinya. Dengan dua kata tadi, tidak dapat diubah dan teguh seperti pilar, mereka yang berpandangan salah itu mengilustrasikan tiadanya kehancuran, bahwa diri tidak bisa hancur, bahwa dunia juga tidak bisa hancur, gitu ya. Nah, ini kan pandangan salah, karena diri, identitas kita itu hancur juga sebenarnya di setiap momen. Dalam satu jentikan jari kan 1 triliun kali. Makanya saya pernah mengatakan kan, kalau secara abhidhamma sesungguhnya umur kita itu hanya 1/1 triliun detik. Umur kita itu sangat singkat sekali. Saya yang sekarang itu berbeda dengan saya 1 detik sebelumnya, gitu. Ya. Makanya kalau kita benar-benar mampu merenungkan ini secara mendalam, kita itu mudah untuk terbebas dari rasa dendam. Kalau kita disakiti oleh seseorang, Anda paham, siapa yang disakiti? Saya yang kapan? Saya yang 5 menit yang lalu. Oh, kan udah mati. Sekarang udah saya yang baru lagi. Ya, jadi Anda akan mudah untuk melepaskan kemarahan, dendam dan sebagainya gitu. Nah, jadi apapun itu, ungkapan-ungkapan seperti tandus dan lain-lain tadi itu artinya adalah mereka mengatakan bahwa semuanya itu kekal abadi, tidak ada yang namanya ketidakkekalan atau tidak ada yang namanya anicca, itu enggak ada, gitu ya. Akan tetapi dengan mengutip teks Pali seperti tunas yang sudah terbentuk dengan baik, beberapa guru berkata bahwa diri atau dunia tetap ada seperti biji di dalam rumput munja. Nah, ini perumpamaan yang bagus. Biji di dalam rumput munja atau anggap saja biji di dalam buah mangga itu menjadi entitas yang solid yang tidak berubah. Ya, yang memiliki mangga, yang merasakan apapun yang dialami oleh buah mangga, yang melakukan ini dan itu, ya. Jadi ini ibaratnya Anda itu buah mangga, ada bijinya di dalam Anda itu. Nah, biji itu adalah minggu lalu sudah saya sampaikan wedaka karaka niwasa, ya. Sesuatu yang merasakan, ya, yang melakukan, yang tinggal di dalam tubuh ataupun pikiran Anda itu ada 20 kan variasinya, minggu lalu sudah saya sampaikan, ya. Nah, ini anggap saja seperti itu tadi, biji di dalam buah mangga. Anggap aja buah mangganya itu tubuh jasmani dan pikiran Anda. Nah, ada biji yang solid yang enggak berubah-ubah, gitu, ya. Nah, dan karena diri atau dunia tetap ada seperti biji di dalam rumput munja, makanya makhluk-makhluk yang sama tersebut berpindah-pindah. Ada kata-kata itu. Jadi di setiap kelahiran yang berpindah-pindah adalah makhluk yang sama. Makanya tadi saya pakai perumpamaan, ini adalah si A pertama, si A kedua, si A ketiga, si A keempat, gitu kan. Ya, jadi makhluknya sama, gitu. Berpindah-pindah, mereka pergi dari kehidupan ini ke kehidupan yang lain. Berkelana artinya makhluk-makhluk tersebut berkelana dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain, bolak-balik begitu. Meninggal artinya juga sudah jelas meninggal. Nah, menurut mereka yang menganut paham kekekalan, tidak mungkin ada kelenyapan dan kemunculan kembali dari diri yang dianggap kekal. Jadi diri, si biji mangga tadi itu enggak muncul dan enggak lenyap. Ya, dia solid terus seperti itu. Dan karena kehadiran diri di mana-mana, ya, jadi
di kelahiran yang lampau ketika dia lahir di Jepang katakanlah, itu juga diri yang sama saat ini. Mungkin yang di Jepang dulu itu udah di sini di ruangan kelas PS ini, itu juga diri yang sama. Nanti setelah dari sini meninggal lahir lagi di Australia katakanlah, ya itu udah diri yang sama lagi, gitu maksudnya ya. Nah, mereka berkeliaran dan mengembara seperti itu ya. Disebut sebagai meninggal katanya. Oh, si A ini kan tadi meninggal. Nah, argumen mereka kan itu hanya atribut saja, tapi diri mereka tetap kekal katanya gitu. Yang meninggal itu hanya atributnya saja, tapi biji mangganya tetap ada, berpindah hidup lagi gitu. Nah, dengan demikian mereka meyakini bahwa diri itu abadi ya, tidak muncul dan juga tidak lenyap. Demikian pula terlahir kembali, itu kalimat yang ada di slide tolong ditampilkan. Terlahir kembali itu artinya mereka disebut seperti itu, yaitu terlahir kembali dengan penjelasan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Meninggal di satu tempat kemudian muncul di tempat yang lain begitu ya. Akan tetapi setelah sebelumnya berkata di komentar kuno baik diri maupun dunia itu abadi dan seterusnya, sekarang orang yang berpandangan salah ini menghancurkan pandangannya sendiri secara pribadi melalui kata-kata makhluk-makhluk tersebut berpindah-pindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya para guru kita di masa lalu mengatakan sebenarnya mereka nggak konsisten loh, katanya diri itu kekal, tapi faktanya mereka berpindah-pindah loh, muncul di tempat yang baru terus dengan wujud yang baru gitu ya. Nah, tapi mereka juga punya argumen gitu. Mereka menjelaskan, iya memang berpindah-pindah, tapi biji di dalam rumput munjanya tadi, biji di dalam buah mangganya tadi tetap itu kekal abadi itu katanya. Jadi wawasan seseorang yang berpandangan salah tidaklah tetap sebenarnya, enggak konsisten sebenarnya kata kitab kita. Dia goyah kok sebenarnya, enggak jelas gitu, seperti tumpukan. Seperti batang pohon yang ditancapkan di tumpukan sekam padi. Batang pohon ditancapkan di tumpukan sekam padi, itu kan goyang-goyang kan. Jadi untuk menggambarkan bahwa sebenarnya orang yang berpandangan salah itu juga pahamnya goyang-goyang sebenarnya, enggak solid juga, enggak stabil juga gitu ya. Karena sering kontradiktif antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain gitu. Bahkan dikatakan ya memang ada hal yang baik di dalam pandangan salah ini, tapi ini seperti gini, ada hal baik dan juga hal buruk di dalam pandangan salah mereka itu, seperti sepotong kue yang ada tinjanya, kotoran sapinya dan lain-lain di dalam keranjang milik orang gila. Gitu. Ini kata guru di masa lalu ya. Artinya loh, pencapaian jananya benar, ini adalah hal yang baik gitu. Ya, mencapai jana sampai jana yang keempat itu hal yang baik, mengingat kehidupan lampau itu hal yang baik, tapi paham mereka keliru. Itu seperti ada kotoran sapi, tinja dan lain sebagainya tadi gitu. Nah, lalu ada dikatakan itu, namun ada diri dan dunia yang sama seperti hal-hal yang kekal, yaitu bumi, bulan, matahari dan lain-lain. Keabadian itu artinya begini. Orang yang berpandangan salah atau keliru ini membayangkan dirinya itu seperti bumi yang besar ini ya, sehingga dia membayangkan bahwa seperti bumi yang besar menurut mereka ini adalah fenomena atau bentuk material yang permanen, maka diri mereka juga sesungguhnya permanen seperti bumi yang besar ini gitu. Dia juga membayangkan dirinya dia itu seperti gunung Sineru gitu, yang nggak berubah gitu. Rembulan dan matahari gitu. Anda harus pahami ya bahwa ini perumpamaan yang muncul 2600 tahun yang lalu, di mana ilmu pengetahuan sains belum begitu berkembang seperti hari ini ya. Jadi setting waktunya adalah 2600 tahun yang lalu. Jadi dimaklumi saja kalau mereka memahami bahwa bumi ini enggak berubah, matahari, bulan enggak berubah gitu. Kalau kita sekarang paham kan bumi pun berubah gitu ya. Dulu Pulau Nusantara ini bisa jadi satu daratan yang luas
Nusantara, Singapura, Malaysia bisa jadi satu daratan yang luas ya sampai ke Thailand sana, tapi sekarang kan sudah berubah gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang ketika menunjukkan alasan untuk membuktikan kesepakatan yang dimulai dengan kata-kata baik diri maupun dunia itu abadi, pertapa tertentu akan berkata begini, apa sih alasannya ini? Jadi begini, mereka ini sebenarnya belum membuktikan realitas dari pandangannya sendiri bahwa diri ini abadi melalui pengalaman langsung. Sebenarnya mereka belum berhasil merealisasi, menembus sesuai realitas bahwa diri ini tidak berubah dan kekal abadi. Ya, mereka membuat statement bahwa diri itu kekal dan abadi itu hanya melalui ingatan akan kehidupan lampaunya yang sangat terbatas. Ya, seperti yang saya tadi katakan, oh dia ingat di 100 atau katakanlah di 5 kelahiran dia hidup di sana, di sana, di sana dan di sana, katakanlah begitu ya. Lalu dia mengambil kesimpulan yang melompat bahwa oh saya eksis terus gitu. Ya. Diri ini abadi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Problemnya adalah begini, ketika Anda mampu mengingat kehidupan lampau, memang yang Anda ingat itu adalah kalau Anda lahir sebagai manusia, Anda akan melihat seorang manusia yang Anda yakin dengan berbagai cara verifikasi, Anda yakin bahwa gambaran yang Anda lihat di dalam alam meditatif Anda itu adalah diri Anda. Ada caranya sebenarnya untuk memverifikasinya itu. Nah, Anda akan melihat seolah-olah wujud yang benar gitu ya, seperti itu. Mungkin Anda pakaiannya seperti ini, wajah Anda seperti itu, tapi Anda yakin itu Anda gitu. Anda yakin dengan sudah coba untuk dianalisis dari berbagai sisi, akhirnya memang ketemu itu Anda. Anda ingat lagi, katakanlah yang Anda ingat ini adalah kelahiran Anda ketika Anda lahir di tahun 1000 katakanlah gitu ya. Jadi Anda benar-benar melihat wujud dengan pakaian orang di tahun itu gitu ya, dengan wajah yang jelas, semuanya jelas gitu ya. Nah, tetapi Anda tidak berhasil mengurai tubuh jasmani itu dan juga fenomena mental yang ada di dalamnya itu berdasarkan unsur-unsur pembentuknya yang terkecil. Secara ringkas kalau di dalam Abhidhamma itu adalah cita, cetasika dan rupa. Ya, Anda tidak berhasil membongkar itu sehingga si pertapa ini karena tidak berhasil membongkar komponen-komponen pembentuk kehidupannya, akhirnya dia melakukan atau memberikan kesimpulan yang melompat, oh bahwa saya itu kekal karena di tahun 1000 saya hidup seperti itu. Seandainya saja dia berhasil membongkar tubuh jasmaninya mereka, pikiran mereka, maka dia akan melihat bahwa itu hanyalah fenomena material yang muncul dan kemudian hilang, fenomena mental yang muncul dan kemudian hilang begitu. Ya. Setiap fenomena baik itu material maupun mental yang hilang sudah tidak akan pernah muncul lagi, akan selalu diganti dengan fenomena mental dan material yang baru. Ya, makanya tidak ada yang kekal gitu. Nah, jadi karena mereka gagal melihat itu, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa oh diri saya itu kekal gitu. Ya. Nah, tapi kan ini pandangan salah yang tidak berdasarkan realita ya. Nah, saya lanjutkan. Dia mencoba membuktikan fakta yang belum dialaminya secara langsung tadi, tapi kemudian dia mengkomunikasikannya kepada orang lain seolah-olah itu telah dipastikan oleh dirinya sendiri, ya, bukan sebagai sesuatu yang belum dipastikan. Jadi ada kesalahan metodologinya. Wong belum dipastikan kok sudah seolah-olah sudah dipastikan dan kemudian disampaikan ke murid-muridnya gitu ya. Nah, inilah argumennya, ini dari kitab subkomentar harusnya. Sepanjang ratusan ribu kelahiran ini, diri saya dan dunia tetap sama, tetap satu dan sama. Jadi gini, seandainya si pertapa tadi mengingat kelahiran dia di tahun 1000 katakanlah,
dia tertipu ya oleh pandangannya sendiri dengan menganggap bahwa bumi yang mereka pijak, yang dia huni itu adalah bumi yang sama dengan bumi yang sekarang, katakanlah gitu. Atau bumi di kalpa yang lalu sama dengan bumi yang kalpa sekarang ini gitu, katakanlah ya. Nah, padahal kan ini adalah dua bumi yang berbeda. Jadi saya ulangi, sepanjang ratusan ribu kelahiran ini, diri saya dan dunia tetap satu dan sama, sebagaimana dibuktikan oleh fakta dari ingatan saya, katanya. Itu dianggapnya fakta gitu. Karena orang yang mengingat suatu pengalaman di satu kehidupan lampau adalah orang yang sama dengan orang yang sekarang mengalaminya, orang yang sama juga dengan yang dia ingat di kehidupan yang lampau itu, bukan orang yang lain. Nah, kalau agama Buddha kan nak cakso itu, misalkan Anda dan kehidupan Anda persis sebelum ini, atau saya dan kehidupan saya persis sebelum ini. Nak cakso, nak itu bukan, so itu dia itu. Jadi saya ini bukan dia, artinya kehidupan saya yang lampau itu. Nak cak anyo, tapi juga bukan pribadi yang berbeda dengan yang kelahiran yang lampau ini gitu. Saya bukan dia, tapi juga bukan pribadi yang berbeda. Sangat filosofis ya. Nanti kalau nggak jelas tanyakan di sesi tanya jawab. Nah, tidak mungkin, ini kata kitab subkomentarnya, bagi satu orang untuk mengingat sesuatu yang dialami oleh orang lain, nggak bisa. Ya, dia berpandangan salah. Enggak. Kalau misalkan kayak tadi Buddha mengatakan, oh ini sebenarnya dari kitab Milinda Panha sih. Nak cakso itu bukan dia, saya ini bukan dia gitu ya. Di sini mereka menyanggah, nggak mungkin ya satu orang mengingat apa yang dialami oleh orang lain gitu. Paham maksudnya? Jadi dia ketika mengingat kehidupan dia di tahun 1000 itu, kalau Buddha kan mengatakan enggak, itu bukan saya gitu. Terus dia juga mengatakan begini, nggak mungkin satu orang mengingat kehidupan orang yang lain. Artinya yang di tahun 1000 itu juga saya gitu, ya, juga saya. Ini kan konteksnya adalah ada saya yang solid, ya, yang tidak berubah, yang kekal dan abadi. Jadi si saya ini ada sejak awal samsara sampai hari ini berpindah-pindah terus, berkelana terus gitu, ya. Misalnya gitu, seseorang yang namanya Dhamma Rakita tidak dapat mengingat apa yang dialami oleh orang yang bukan bernama seorang yang bernama Dhamma Rakita tidak dapat mengingat apa yang dialami oleh Buddha Rakita, nama yang berbeda gitu ya. Jadi dia ini di setiap kelahiran, kembali lagi untuk membuktikan bahwa di setiap kelahiran si sayanya itu adalah figur yang sama gitu. Dan seperti halnya dengan keberadaan ini atau eksistensi ini atau kehidupan atau kelahiran ini yang berhasil saya ingat, demikian pula keberadaan atau eksistensi sebelumnya itu adalah saya yang sama. Oleh karena itu, diri saya dan dunia itu bersifat abadi. Dan seperti halnya dengan saya, demikian pula dengan makhluk lain. Dia menyimpulkannya begitu. Ya, makhluk lain juga sama seperti itu gitu. Bagi mereka juga, diri mereka dan dunia ini juga bersifat abadi. Seperti itulah kata kitab subkomentar, dia melompat ke dalam hutan pandangan salah melalui eternalisme. Dia menetapkan pandangan-pandangan salah yang lainnya juga. Ya, saya lanjutkan. Dan ketika pikiran saya telah mencapai konsentrasi tertinggi dan seterusnya, dia bisa mengingat sampai ratusan ribu kelahiran. Ini adalah dasar pertama ya. Saya ingat di tempat saya memiliki nama seperti ini dan seterusnya. Tadi sudah dibacakan. Next slide. Dengan cara demikian saya mengingat kembali berbagai kehidupan lampau secara umum dan secara detail. Oleh karena itulah saya tahu ini ya. Nah,
sesuai dengan diri dan dunia yang abadi, tandus, tidak dapat diubah, teguh seperti pilar, dan seterusnya, dan seterusnya. Wahai para biku, ini adalah dasar yang pertama, yang karenanya, kata Buddha, dan berdasarkan pada hal tersebut, beberapa pertapa dan yang lainnya yang merupakan penganut-penganut paham eternalisme menyatakan bahwa baik diri maupun dunia itu abadi. Jadi ini pandangan salah yang pertama. Ya, pandangan salah yang pertama adalah tentang kekekalan. Eternalisme itu keabadian, kekekalan. Jadi ada pertapa dan yang lain-lainnya yang juga menekuni praktek meditasi, mencapai jana yang keempat, mampu mengingat ratusan ribu kelahiran, lalu dia mengambil kesimpulan melompat mengatakan bahwa diri dan dunia adalah kekal dan abadi, gitu ya. Oleh karena itulah saya tahu ini artinya di bagian teks tersebut pertapa dan yang lainnya itu menunjukkan arti bahwa saya tahu hal ini dari pengalaman pribadi, bukan dari kata rumors atau hearsay atau desas-desus kabar angin dan lain-lain. Saya mengalaminya sendiri karena saya telah mencapai pencapaian spesifik ini. Apa itu? Dia sudah mencapai jana yang keempat dan kemudian mengingat kehidupan lampaunya itu. Saya tidak hanya berkata berdasarkan keyakinan semata, tetapi ini adalah pengalaman pribadi saya. Ya, menurut mereka benar sih, memang itu pengalaman pribadi mereka, tetapi pengalaman yang saya mungkin menyebutnya ini kebenaran parsial, belum komplit karena dia belum berhasil membongkar fenomena material dan juga fenomena mental yang disebut saya atau diri itu tadi, gitu ya. Jadi ini adalah dasar yang pertama di antara 4 dasar atau 4 alasan yang akan disampaikan oleh Buddha, yaitu dasar yang pertama, ada seorang pertapa dan praktisi yang lain mampu mengingat ratusan ribu kelahiran, ya. Kemudian kita masuk ke dasar yang kedua. Dalam dasar yang kedua, karena apa dan berdasarkan apa, atau ini pandangan salah yang kedua, pertapa dan lain yang terhormat yang merupakan penganut-penganut paham eternalisme, masih tentang paham kekekalan, keabadian, menyatakan bahwa baik diri maupun dunia itu abadi. Wahai para biku, kata Buddha, seorang pertapa di dunia ini mencapai ketenangan mental yang seperti tadi, akhirnya mencapai jana yang keempat. Dia mengingat kembali kehidupan lampaunya, yaitu kali ini lebih panjang lagi. Dia berhasil mengingat kehidupan lampaunya di sepanjang satu siklus kontraksi dan ekspansi alam semesta. Masih ingat nggak evolusi dan devolusi alam semesta ini? Ya, kan saya sudah jelaskan tadi kelas mana itu bahwa proses kehancuran alam semesta itu dibagi menjadi 4 tahap, kan? Ya, kayak saat ini bumi kita ini sedang menuju ke kehancuran. Berarti bumi kita ini berada di tahapan yang ketiga. Proses menuju ke kehancuran ini sudah lama terjadi dan masih lama lagi terjadi terus proses kehancuran sampai kemudian masuk dalam fase yang keempat. Fase yang keempat adalah fase kehancuran. Alam semesta hancur. Ya, nah di dalam fase yang keempat, alam semesta hancur ini juga berlangsung untuk waktu yang lama sekali kalau kata kitab suci kita. Ya, setelah waktu yang lama sekali, masuk dari fase keempat mulai fase yang pertama, yaitu fase evolusi. Ya, fase ekspansi, mulai buminya mulai terbentuk, alam semestanya mulai terbentuk, tapi belum bisa dihuni. Ya, dan proses persiapan alam semesta sehingga siap untuk dihuni juga makan waktu yang lama di fase pertama. Lalu setelah selesai fase pertama masuk fase kedua, yaitu fase di mana alam semesta bisa dihuni. Ya, nah bisa dihuni untuk jangka waktu yang lama gitu. Jadi kiamat di dalam agama Buddha, kembali lagi saya katakan, bukan akhir dari segalanya. Kalau tetangga mengatakan kiamat akhir dari segalanya, Buddhisme menolak. Enggak, kiamat itu adalah akhir dari satu siklus eon saja, siklus kalpa saja, siklus kontraksi dan ekspansi saja gitu.
Setelah hancur nanti akan tumbuh lagi. Kehidupan seperti itu, ya. Kehidupan seperti itu. Apapun, tidak hanya alam semesta yang hancur kemudian muncul lagi. Pikiran kita juga begitu, hancur, muncul lagi yang baru. Tubuh jasmani kita juga begitu, hancur, muncul lagi yang baru. Semuanya hukumnya sama seperti itu, ya. Nah, jadi dasar yang kedua ini, si pertapa mampu mengingat kelahiran kembalinya, itu 1 siklus kontraksi dan ekspansi, 2 siklus kontraksi dan ekspansi, ini kayak kalpa begitu, 3 siklus dan seterusnya sampai berapa ini? Bahkan 10 siklus kontraksi dan ekspansi alam semesta. Dia ingat sangat panjang sekali gitu, ya. Saya ingat di tempat anu saya memiliki nama seperti ini dan seterusnya, sama seperti yang tadi. Kemudian di sana pun saya memiliki nama seperti ini, mempunyai rentang umur seperti ini, sama seperti yang tadi. Lalu dia mengatakan hal ini, diri dan dunia ini abadi, tandus, tidak dapat diubah dan seterusnya, sama seperti yang tadi. Hanya bedanya apa? Dia mampu mengingat sampai tadi berapa? 10 siklus ekspansi dan kontraksi gitu. Dari alam semesta ini gitu. Ya. Nah, ini sama sih, di tempat anu saya memiliki nama seperti ini dan seterusnya masih sama, di sana pun saya memiliki sama. Oleh karena itulah saya tahu ini, sesuai dengan diri dan dunia yang abadi, tandus dan lain-lain sama. Lalu Buddha mengatakan di bagian akhir, wahai para bhikkhu, ini adalah dasar kedua yang karenanya dan berdasarkan pada hal tersebut beberapa pertapa dan lain-lain yang merupakan penganut-penganut paham eternalisme menyatakan bahwa baik diri maupun dunia itu abadi. Kitab komentar tidak menjelaskan hal yang baru, artinya penjelasannya seperti yang tadi di pandangan salah yang pertama tadi. Sama persis, ya. Hanya bedanya apa? Yang kali ini bisa mengingat sampai 10 eon, 10 kalpa gitu. Kita masuk ke dasar yang ketiga. Dalam dasar yang ketiga atau pandangan salah yang ketiga, karena apa dan berdasarkan apa para pertapa terhormat yang merupakan penganut paham eternalisme tersebut menyatakan bahwa baik diri maupun dunia itu abadi. Wahai para bhikkhu, seorang pertapa tertentu di dunia ini mencapai ketenangan sama sampai jana yang keempat, lalu dia berhasil mengingat kehidupan lampaunya, yakni 10 siklus kontraksi dan ekspansi alam semesta, 20, 30, 40, ya. Jadi mampu mengingat dalam 40 kelahiran dia selama 40 kalpa, di dalam 40 kalpa. Saya ingat di tempat anu saya memiliki nama ini, masih sama dengan yang tadi. Setelah meninggal dari sana aku terlahir kembali, sama. Lalu dia mengklaim diri dan dunia abadi, steril. Nah, kali ini berbeda. Ada kata steril, stasioner, dan berdiri kukuh seperti pilar. Makhluk tersebut berpindah-pindah dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, bergerak terus sama seperti bumi, bulan, matahari, dan lain-lain. Apa alasannya? Oleh karena saya mencapai ketenangan mental, mencapai jana yang keempat masih sama, lalu dia mengingat hingga 40 kalpa, ya. Saya ingat di sini saya namanya ini, itu, dan seterusnya masih sama, ya. Ini juga masih sama dengan yang lain. Kemudian di bagian akhir Buddha mengatakan, wahai para bhikkhu, ini adalah dasar ketiga yang karenanya dan berdasarkan hal tersebut beberapa pertapa yang merupakan pendukung eternalisme menyatakan bahwa baik diri maupun dunia itu abadi. Cara seperti itu, kata kitab komentar, harus dipahami dalam kaitannya dengan sepasang contoh selanjutnya. Artinya sepasang contoh selanjutnya itu adalah pandangan salah yang kedua dan yang ketiga, yang tadi slide-nya sudah disampaikan. Perbedaannya apa? Perbedaannya hanyalah di pandangan yang salah yang pertama itu dikatakan hanya berdasarkan ingatan tentang beratus-ratus ribu kelahiran. Di pandangan yang salah kedua itu sampai 10 bahkan sampai 40 kontraksi dan ekspansi, ya. Tidak lebih dari itu, ya. Dan di dasar yang ketiga, ya. Sudah sampai ketiga tadi. Ya. Oh, yang ketiga yang 10 sampai 40 eon atau kalpa, ya.
Nah, di kitab komentar ada sub komentar sebenarnya. Ada penjelasan seperti ini. Kaum sektarian, sebenarnya sektarian ini terjemahan dari Tidia. Saya sebenarnya agak kurang ini ya. Mungkin ini saya keliru memilih. Harusnya kaum sesat. Jadi kayaknya tajam ya. Tetapi sebenarnya makna orang sesat atau ajaran sesat itu adalah ajaran yang membuat pengikutnya tersesat sih. Maksudnya apa itu pengikutnya tersesat? Pengikutnya tersesat itu artinya adalah tersesat di siklus kelahiran dan kematian. Ya. Jadi bayangkan saja siklus kelahiran dan kematian di seluruh alam semesta ini seperti hutan belantara. Orang yang berpandangan salah itu adalah orang yang tersesat. Mereka yang mengajarkan pandangan salah itu kalau dalam agama Buddha disebut bahasa Palinya Tidia. Tidia itu orang sesat, guru sesat. Terlalu keras nggak sih? Hah? Keras nggak? Kadang saya mau pakai kata itu nanti dianggap terlalu keras gitu. Tapi penjelasannya seperti itu sih. Jadi tersesat. Dia nggak akan bisa ketemu jalan untuk keluar dari samsara. Ibarat apa itu loh? Kalau dulu bahkan ketika masih muda kan ada kan kalau di tempat arena bermain itu anak-anak masuk ke suatu ruangan yang ruangannya itu kayak labirin ya. Jadi kadang orang begitu masuk ke sana nggak bisa keluar kan? Ya itu kira-kira definisinya seperti itu. Ajaran sesat itu seperti itu. Adalah ajaran yang membuat orang yang mengikutinya akan tersesat di labirin tadi. Labirin yang disebut siklus kelahiran dan kematian gitu. Ya. Nah jadi dia nggak akan bisa keluar dari labirin itu. Labirin ini anggap aja ini siklus kelahiran dan kematian, samsara. Nggak bisa masuk ke nibbana gitu. Nah sebenarnya itu lebih bagus daripada aliran sektarian. Kamusnya memang memberikan dua pilihan, sektarian dan sesat gitu. Bagus sesat sih sebenarnya sih. Karena sesuai dengan maknanya gitu. Jadi kaum sesat tidak dapat mengingat lebih dari 40 kalpa katanya. Ya, mengapa? Karena lemahnya kebijaksanaan mereka, ya. Jadi kebijaksanaan mereka ini lemah. Karena mereka kenapa bisa lemah? Karena kurangnya pengetahuan tentang batasan antara mentalitas dan materialitas. Kurangnya pengetahuan tentang batasan nama dan rupa. Ya, nama rupa pariceda. Ya, batasan nama dan rupa, mereka nggak paham batasannya. Makanya dianggap bahwa tubuh dan pikiran itu sama gitu. Ya, saya ini ya tubuh ya juga pikiran saya. Ini adalah satu fenomena yang tunggal, yang satu, kesatuan begitu ya. Nah, jadi katanya begitu di subkomentarnya, kaum sesat itu tidak mampu mengingat lebih dari 40 kalpa. Bagaimana dengan Buddha Gautama? Mampu mengingat bahkan sampai sepanjang apapun beliau mampu mengingatnya gitu. Ya, dan tidak hanya mengingat semata, beliau berhasil mengidentifikasi bahwa di setiap kelahiran yang ada hanyalah fenomena nama dan rupa, fenomena mental dan fenomena material. Ya, nah kita kurang masih punya 5 menit lagi, mungkin sebagai teaser minggu depan. Pandangan salah yang keempat ini ahli logika ini. Nah ini orang yang suka mikir-mikir nih ya. Jadi dalam dasar yang keempat, karena apa dan berdasarkan pada apa para pertapa yang terhormat yang merupakan pendukung eternalisme tersebut menyatakan bahwa baik diri maupun dunia itu abadi. Kata Buddha, seorang pertapa atau yang lainnya yang ada di dunia ini adalah seorang ahli logika. Dia ini penyelidik gitu ya, menggunakan daya pikirnya. Dia menyampaikan pandangannya yang dihasilkan hanya melalui penalaran, enggak melalui meditasi, hanya mengikuti alur penyelidikan pikirannya sendiri, dihasilkan oleh kecerdasannya sendiri. Akhirnya dia menyimpulkan, oh iya kok, diri dan dunia ini abadi, tandus. Ya.
Saya rasa ini mirip juga, maaf ya dengan segala hormat saya. Dulu waktu masih muda saya suka baca buku filsafat dari luar gitu ya. Mereka pemikir-pemikir begini ini gitu. Ya, dan saya dengar kehidupan mereka di masa akhirnya penuh dengan duka. Ya, jadi itu berbeda. Kalau Buddha bukan pemikir, bukan ahli logika, bukan yang lainnya lagi. Buddha mendasarkan penemuannya berdasarkan investigasinya yang dia capai melalui meditasi gitu. Ya, nah jadi ini dasar yang keempat. Sekarang Anda sudah tahu ya pandangan salah dalam eternalisme dalam 4 dasar ini. Yang pertama adalah mereka yang mampu mengingat sampai ratusan ribu kelahiran ya. Yang kedua juga mungkin lebih panjang lagi dari itu. Yang ketiga mampu mengingat sampai 40 kalpa gitu ya. Yang keempat apa? Ahli logika. Ahli logika. Jadi dia hanya mikir-mikir aja gitu. Nah ingat ya, kalau Anda nanti menembus fenomena nama dan rupa, memahami bahwa ini hanyalah anicca, fenomena yang anicca, dukkha dan anatta, lalu Anda mungkin nanti mencapai magga dan pala, itu bukan hasil pikiran Anda loh. Ya, itu adalah hasil meditasi Anda gitu. Saya rasa penjelasannya akan saya sampaikan minggu depan ya, karena waktunya juga sudah habis. Jadi kita cukupkan penjelasan di kelas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan selama 1 jam ini Anda berhasil menanam karma baik yang 3 akar dan juga superior. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih saya Dao atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma ini. Bagi kalian Namita yang membutuhkan slide kelas PS dapat mengunduhnya di website DBS www.dhamawihari.or.id. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan kami untuk menyampaikan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi kalian Namita yang berada di ruangan Dhammasala, silakan mengajukan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand. Bagi kalian Namita yang bergabung di Zoom meeting, harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap mengajukan 1 pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas dan jelas yang berkenaan dengan topik hari ini. Karena keterbatasan waktu, maka bisa jadi tidak semua penanya berkesempatan mendapatkan giliran bertanya. Ya, baik kalian Namita yang berada di ruangan Dhammasala, pada Bapak yang baju abu. Selamat siang Bante, terima kasih atas Dhamma Desananya. Saya Irwan dari Pamulang, Tangerang Selatan. Berkaitan dengan kekekalan atau kekekalan eternalisme atau sasatawada Bante ya. Nah bagaimana seorang yang saat menjelang kematiannya, karena kita kan kalau baca Abhidhamma, menjelang kematian itu kan pikiran terakhir ya Bante. Nah saat pikiran terakhir itu, tapi dia masih menggenggam atau menganut paham kekekalan, ya kan? Bagaimana? Apakah dia bisa terlahir di alam yang baik atau alam yang lebih rendah seperti itu? Karena kita ketahui Bante, walaupun kita umat Buddhis, saat ini kita kan tinggal di Indonesia, pasti kita pikir itu terkontaminasi dengan pandangan-pandangan yang ada di sekitar kita, dengan agama tetangga seperti itu Bante. Saya yakin, karena walaupun kita Buddhis, ya kan, masih banyak yang mungkin kurang memahami pandangan seperti itu Bante. Mohon penjelasan dari Bante, terima kasih. Yang kedua Bante, kalau menjelang terakhir kematian kita juga, kalau kita sering mengucapkan atau bermeditasi dengan Buddha, bagaimana akibatnya Bante? Terima kasih. Ya sebenarnya secara ringkas yang kedua itu yang mungkin lebih bagus ya, untuk daripada hanyut pada pikiran yang terakhir ya, yang muncul ketika seseorang hendak meninggal dunia. Jadi intinya begini, tetapi kan tidak semudah seperti yang akan saya sampaikan. Artinya begini,
seandainya Anda sudah terbiasa bermeditasi, siapapun ya, ini bukan hanya ke Pak Irwan ya, Anda semua itu udah biasa bermeditasi, maka yang terbaik ketika menjelang kematian itu Anda tetap bermeditasi saja, ya, sesuai dengan praktek yang sudah dijalankan selama ini. Meditasinya apa, objeknya apa gitu. Kalau Anda masih di tahapan samatha, ya praktek saja samatha, tidak apa-apa, ya. Dengan terus mengamati objek Anda, atau kalau Anda sudah bisa berwipasana, Anda amati dengan untuk berwipasana begitu, ya. Atau kalau yang tidak bisa keduanya itu, Anda harus bisa mengamati fenomena apapun yang sedang muncul di setiap momennya. Misalkan ada pikiran yang buruk, atau mungkin ada gambaran-gambaran yang buruk yang sedang muncul, Anda sadar, Anda tahu bahwa itu adalah gambaran yang buruk begitu. Anda sadari terus apa yang sedang terjadi di setiap momennya gitu, ya. Jangan menginginkan apapun, ya. Jadi Anda menjadi orang yang mengalir dengan fenomena tersebut, ya, tidak menginginkan sesuatu menjadi berbeda. Karena di dalam kondisi yang seperti itu, kalau Anda menginginkan sesuatu, Anda akan terikat lagi di situ. Dan itu tidak baik bagi kelahiran Anda. Makanya sudah lepaskan saja semuanya gitu. Apapun yang terjadi, terjadilah. Anda hanya menjadi pengamat dari fenomena yang sedang muncul di dalam batin dan pikiran Anda gitu. Memang kalau di dalam saat-saat terakhir menjelang kematian itu banyak gambaran mental yang akan muncul, ya. Itu bisa berasal dari kelahiran lampau, ya. Atau karma-karma lampau yang hendak berbuah, ya. Kadang itu bisa menjadi sangat kuat sehingga seseorang itu seolah-olah berada di dalam masa yang lampau ketika karma itu dilakukannya begitu. Nah, kalau sudah itu ya memang memang karma itu nanti yang akan berbuah begitu. Ya, tetapi apapun itu, menjelang atau menuju ke tahapan yang seperti itu, lebih baik tetap membangun kesadaran terhadap apa yang sedang terjadi di setiap momennya begitu, ya. Bermeditasi saja itu cara yang terbaik. Makanya Bapak Ibu sekalian, biasakanlah bermeditasi, ya. Karena meditasi itu nanti di momen terakhir itu yang akan menjadi pelindung Anda, ya. Bahkan tidak hanya di momen terakhir kehidupan Anda, tetapi juga di dalam kehidupan Anda sehari-hari, meditasi itu sangat bermanfaat untuk melindungi Anda dari serangan kilesa atau kotoran-kotoran batin. Atau dengan kata lain, bermanfaat untuk menjaga pikiran Anda untuk tetap bersih, tenang, damai begitu. Ya Pak, ya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya kepada penanya yang berada di DWS Surabaya, kepada Bapak Henry kami persilahkan. Kepada tim multimedia bisa menunjukkan layarnya. Suaranya belum masuk. Ya, sudah, ya, sudah Pak jelas. Henry, silahkan. Oh, kok hilang lagi? Ya, ya masih kurang jelas. Ya, mungkin sound system di Surabaya, Pak Gondo. Enggak terdengar. Ya, suaranya masih belum terdengar. Suaranya belum masuk. Oke, baik. Sambil menunggu sound systemnya untuk kembali,
Mungkin untuk saat ini kami kembali ke ruangan Dhamma Sala dulu. Ya, mungkin untuk Bapak yang baju berwarna merah yang di depan. Wandami Bante, saya dengan Hartawan dari Jakarta. Sehubungan dengan penjelasan Bante tentang eternalisme itu, dalam Buddhisme itu kan kita tahu adanya rebirth kan, mengenai kelahiran kembali dalam bentuk yang sama ataupun tidak sama dari makhluk. Nah, ada lagi satu pandangan tentang reinkarnasi. Saya nggak tahu apakah ini di Buddhisme atau di Hindu. Sepengetahuan saya, reinkarnasi adalah paham dalam Hindu bahwa kelahiran dalam bentuk yang sama, di mana bila makhluk itu manusia, dia akan lahir sebagai manusia kembali. Dan juga bila dalam satu kasta sudra ataupun kasta yang lain, dia akan kembali ke kasta tersebut. Dalam pandangan Hindu demikian mungkin Bante. Kalau salah, mohon dikoreksi. Nah, pertanyaan saya, sehubungan dengan penjelasan Bante pada saat ini tentang salah satu dari 62 pandangan salah itu, apakah reinkarnasi ini salah satu bentuk dari eternalisme itu Bante, keabadian itu? Karena dia kelahiran dalam bentuk yang sama. Sedangkan kalau Buddhism kan mengenalnya rebirth kan, kelahiran kembali itu Bante. Itu aja Bante pertanyaan dari saya. Terima kasih Bante. Baik Pak Hartawan. Ya, Bapak mungkin bisa ini aja simpulkan. Kalau reinkarnasi yang Bapak pahami itu tadi adalah persis seperti yang tadi di penjelasan kelas, maka ya itu pandangan salah. Nah, kalau rebirth sebenarnya kata palinya itu punabhawa. Punabhawa itu existence, becoming ya, becoming again gitu ya, kayak muncul lagi, eksis lagi gitu. Itu artinya itu hanya kalau di dalam Abhidhamma itu dibedakan Pak, kebenaran konvensional dan kebenaran hakiki. Itu hanya untuk bercakap-cakap saja sih, istilah saja sih gitu, rebirth, punabhawa atau becoming again, existing again gitu, hanya untuk bercakap-cakap saja sih. Tapi sebenarnya di dalam pemahaman puncaknya, di dalam satu momen kita itu hanya ada satu momen pikiran dan juga fenomena material ini. Kematian itu definisinya lebih pada berhentinya kontinuitas kesadaran, kontinuitas pikiran di dalam satu kehidupan. Ya, lebih ke sana. Jadi nyawa dari pikiran kita habis. Ada nyawanya pikiran kita. Jadi di dalam agama Buddha nyawa kita itu dua. Nyawa tubuh jasmani kita punya nyawa, ya, kemudian pikiran kita juga punya nyawa gitu. Nah, kalau nyawa dalam pikiran ini berhenti, habis ya karena karmanya habis atau karena sebab-sebab yang lain, misalkan ada karma destruktif yang menghancurkan karma produktif yang membuat kita lahir ya, maka kehidupan kali ini akan berakhir. Itu yang disebut kematian gitu. Nah, jadi di dalam satu momen, setiap momennya itu hanya ada satu fenomena mental saja gitu, tapi dia bersambungan terus Pak, muncul hilang muncul, nyambung terus Pak, muncul hilang muncul hilang muncul hilang. Jadi ketika kematian itu terjadi langsung muncul kelahiran kembali lagi, karena nggak ada jeda terus. Proses dari fenomena mental itu nggak ada jedanya di dalam kelahiran ini ya. Jadi kematian langsung diikuti oleh kelahiran kembali begitu. Nah, tetapi ya di setiap momen pikiran kita, pikiran tersebut atau fenomena mental tersebut adalah fenomena mental yang baru Pak. Tidak sama dengan yang sebelumnya, tapi juga tidak berbeda gitu. Seperti yang minggu lalu sudah saya katakan. Kenapa tidak sama? Ya memang faktanya beda. Yang satu disebut sebagai kesadaran kelahiran kembali, yang sudah lenyap disebut sebagai kesadaran kematian, berbeda. Tapi juga tidak sama sekali berbeda, karena kesadaran kelahiran kembali muncul bergantung pada kesadaran kematian gitu ya. Jadi dia muncul bersambung-sambungan terus begitu.
tidak ada yang solid, tidak ada apa tadi biji dari rumput munja tadi, tidak ada biji dari buah mangga, nggak ada. Semuanya itu begitu muncul dia langsung hilang, muncul sampai hilang. Nah, jadi itu yang dimaksud rebirth di dalam agama Buddha gitu. Semoga sudah jelas ya. Kalau tadi dikatakan manusia jadi manusia, ya kita tidak berpaham seperti itu. Ya, kita bisa dari manusia lahir ke dewa atau bahkan manusia yang masuk ke neraka akan mutar di 31 alam kehidupan. Berputar-putar, berkelana, mengembara, tergantung karmanya gitu. Ya, ada yang dari manusia ke manusia gitu, ya. Jadi Buddhism tidak menganut kasta ke kasta. Reinkarnasi itu kan Bante? Enggak. Terus kasta ke kasta juga kita tidak seperti itu, ya. Bisa saja kelahiran kali ini seseorang lahir di kasta yang tertinggi, tapi tidak tertutup kemungkinan sebelum ini dari kasta yang terendah gitu. Jadi nggak linear Pak di dalam ajaran Buddha itu, dia naik turun. Itu tergantung pada perbuatannya gitu. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bante. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Sedo atas penjelasan yang telah diberikan. Ya, kembali lagi kepada penanya yang berada di DBS Surabaya, kepada Bapak Henry, mungkin untuk suaranya boleh dicoba kembali. Ya, suaranya sudah masuk, boleh dicoba. Iya. Iya. Pertanyaan saya hampir satu kali sebelum. Ketika tadi penjelasan tadi suka yang bisa terus penjelasan saya itu tentang tradisi yang mohon maaf suaranya mungkin masuk tapi masih kurang jelas. Oh, yang ini tidak ada suara. Mungkin masih belum terdengar jelas. Henry ya terdengar tetapi terputus-putus dan suaranya tidak bulat. Oke, boleh dicoba lagi? Pak. Ya, sepertinya mungkin suaranya masih kurang terdengar jelas. Gak apa-apa udah Pak Bondo. Yang dikembalikan aja gak apa-apa. Iya. Oh, mungkin suaranya masuk dari laptop mungkin. Ya. Mungkin dari DBS Surabaya tadi mungkin ada terdengar dari suara laptop, mungkin bisa langsung berbicara di dekat laptop, ya. Oh dari. Oke, mungkin yang dari DBS Surabaya boleh mungkin mengeluarkan suara lagi. Ya, baik. Sedo mungkin kita berikan kesempatan yang lain terlebih dahulu. Ya, oke. Baik, kita kembali lagi ke ruangan Dhammasala. Ya, mungkin yang baju warna biru di bagian belakang, di dekat kaca.
untuk mic-nya mungkin. Selamat pagi Bante, Sukihontu Bante. Saya Dedi dari Tangerang, Cikupa. Saya mau tanya Bante, yang baik dan bermanfaat yang bisa dilakukan keluarga untuk Bapak atau beliau yang sudah wafat? Bisa lebih jelas lagi. Yang baik dan bermanfaat yang bisa dilakukan keluarga untuk Bapak atau beliau yang sudah wafat, yang tepat dan bermanfaat bagi beliau, apa yang dapat dilakukan keluarga? Oh, ya pelimpahan jasa. Satu lagi Bante, apakah bisa tolong penjelasan? Satu saja, yang lain banyak. Ya, apa yang terbaik yang bisa dilakukan untuk mereka yang sudah meninggal dunia, ya, menurut ajaran Buddha melakukan patidana. Ya, pati itu pahala gitu, dana itu memberikan pahala kebajikan. Jadi Anda melakukan kebajikan terlebih dahulu, lalu pahalanya Anda berikan kepada yang sudah meninggal. Begitu ya, Dedi, mudah-mudahan menjawab. Oke, yang terakhir mungkin kembali ke Surabaya. Baik, terima kasih. Kita kembali lagi ke DBS Surabaya, mungkin boleh dicoba lagi untuk ya, sudah lebih jelas sedikit, mungkin boleh. Oh, ya, suaranya masuk tapi mungkin masih terputus-putus. Kami bantu? Ya. Iya. Atas penjelasan sudah mohon maaf, suaranya masih kurang jelas. Kenapa tumben kali ini nggak jelas? Baik, mungkin Pak Gondo untuk memperbaiki sound systemnya dulu untuk kedepannya biar lebih lancar lagi ya. Jadi mohon maaf ke Pak Henry karena suara Anda terdengar tetapi tidak jelas kedengarannya begitu. Ya, mohon maaf sekali lagi untuk yang di Surabaya. Mudah-mudahan pengurus bisa memperbaiki sound systemnya sehingga minggu depan tidak terulang lagi yang seperti ini. Baik, terima kasih. Saya tahu waktu telah menunjukkan 10.20, mungkin bisa selesaikan atau satu pertanyaan lagi? Ya, oke. Baik. Sadu, sadu, sadu. Ya, sekali lagi Anumodami Sayadaw atas pembabaran tentang Brahma Jala Sutta dan komentarnya bagian ke-14 spekulator-spekulator masa lalu yang kedua. Mohon Sayadaw berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami sebelum memberikan bimbingan pelimpahan jasa. Kalyanamita, berikut adalah beberapa pengumuman. Kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan lebih besar dengan mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari ini pukul 10.50 hingga selesai. Registrasi ulang ditutup pukul 1 siang. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol khusus untuk peserta donor darah pada kegiatan ini. Donor darah dapat dilakukan setiap minimal 60 hari sekali. Bagi yang ingin berpartisipasi, agar mendaftar dengan cara mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalyanamita semua untuk bergabung dalam perayaan Waisak 2570 Tahun Buddhis pada hari Minggu 31 Mei 2026 pada pukul 1 siang hingga selesai, bertempat di Dhammasala lantai 3, 2, dan lantai dasar DBS
dengan tema Zaman Keemasan Kebajikan. Susunan acara terdiri dari permohonan sila, Dhamma Desana, Sanggadana, peluncuran 4 buah buku karya Sayadaw Kemindah, yaitu Oda Kata Kumpulan Ceramah yang berisikan nasihat volume keempat, Buddha Wangsa, Garis Silsilah Para Buddha bab kedua, dan Abhidhammata Vibhawinitika Kitab Subkomentar Abhidhammata Sanggaha bab 1 dan bab 2. Untuk itu, mari Kalyanamita kita saksikan bersama tayangan video singkat berkaitan dengan perayaan Waisak 2570 Tahun Buddhis berikut ini. Acara ini disponsori oleh Kiat Ananda Group, Integrated Cold Chain Solution. Performa perangkat dimulai dari sumber daya yang tepat. Live Future dan HX Premium menghadirkan baterai berkualitas untuk performa yang stabil dan daya tahan optimal, dilengkapi dengan sistem proteksi canggih, serta melalui proses quality control berlapis. Live Future dan HX Premium dipercaya oleh teknisi sebagai solusi baterai yang andal. Live Future dan HX Premium, solusi daya yang dapat diandalkan. Ekagata Sinergi Kabel menghadirkan 2 lini brand utama, Netkabel dan Konergi, diproduksi dengan standar kualitas tinggi, didukung teknologi modern, dan proses kontrol yang ketat. Telah tersertifikasi ISO, memenuhi standar SNI, dan mendukung program TKDN. Netkabel dan Konergi, solusi kabel yang dapat diandalkan. Rating Google itu nggak bohong. Bukan kata kami, tapi ribuan customer di berbagai kota. Mereka datang, lihat prosesnya, dan pulang dengan senyum. Kalau banyak orang percaya, artinya kamu nggak salah pilih. Servis HP kamu di Raja Repair dipercaya ribuan customer di banyak kota. Infinity Logistics, solusi terpercaya untuk kebutuhan pengiriman Anda. Dari pengiriman paket kecil hingga skala besar, Infinity Logistics siap menjadi mitra logistik terbaik Anda. Infinity Logistics, trusted partner in international logistics.
kamu makin hari makin cantik. Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi skincare membuat kulit semakin baik seiring waktu walau tanpa makeup. Rebe Moa Apari. Didukung oleh Untuk mendukung acara ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui 8 jenis sponsorship, Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadhi, Sati, Wirya, dan Sada. Dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS 24 Mei 2026. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sanggadana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Di antaranya, dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan patah, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 24 Mei 2026, namun Kalenamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Waisak di DBS. Dana sponsor, ucapan Waisak, dan Sanggadana bisa ditransfer ke BCA 6275 191918 atas nama Yayasan Dhamawihari dengan kode 88 di akhir nominal Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalenamita dapat menghubungi tim galang dana Waisak DBS dengan Saudara Budiman, Saudari Fili dengan cara scan QR Code pada poster yang tertera pada layar saat ini. Juga saat ini terdapat meja informasi mengenai dana Waisak di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk menghitung kapasitas umat yang akan hadir pada hari H, kami menghimbau bagi Kalenamita untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Waisak DBS dapat dengan cara scan QR Code yang tertera pada layar atau menghubungi tim penerima pendaftaran yaitu dengan Saudara Budiman atau dengan Saudari Fili. DBS membuka kesempatan bagi Kalenamita untuk bergabung dalam tim Weyawaca. Weyawaca atau pelayanan umat merupakan satu dari 10 landasan kebajikan atau dasa punya Kiryawatu. Bagi yang ingin bergabung, segera daftarkan diri Anda dengan memindai QR Code pada poster atau menghubungi Saudara Budiman Butopo dengan nomor HP yang tertera pada layar.
Kabar gembira bagi pembelajar Abhidhamma, DBS akan menerbitkan buku Abhidhamma Vibhawinitika atau kitab subkomentar Abhidhammata Sanggaha, Cita Pariceda Wanana, penjelasan untuk bab kesadaran, Cetasika Pariceda Wanana, penjelasan untuk bab konkomitan mental. Buku ini juga akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Waisak DBS 31 Mei mendatang. Dukungan dana kedua buku ini dengan cara transfer 39 untuk buku pertama dan 49 untuk buku kedua dengan batas akhir dana 3 Mei 2026. DBS juga akan menerbitkan buku anak Meta Cinta Kasih. Buku anak ini dipenuhi dengan gambar-gambar yang sangat edukatif untuk adik-adik kecil. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer 23 dengan batas akhir dana 17 Mei 2026. DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka, Monyet yang Cerdik dan Buaya yang Licik. Dukungan dana dengan kode transfer 53 dengan batas akhir dana 7 Juni 2026. DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka, Kelinci, dan Bunyi Misterius. Dukungan dana dengan kode transfer 83 dengan batas akhir dana 14 Juni 2026. Dan juga telah terbit buku Sutanta 1 edisi kedua, penjelasan tentang dana dan sila, dana di Dipani karya Yang Mulia Lady Sayadaw, buku cergam seri Jataka, Gagak yang Sombong, dan Babi Hutan dan Singa yang Mengalah. Semua buku-buku terbitan DBS bisa didapatkan langsung di DBS, atau bagi Anda yang berada di luar kota, bisa mendapatkan buku ini dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/buku DBS. Untuk mendapatkan segala informasi mengenai buku terbitan DBS, Anda dapat menghubungi tim propagasi DBS 0811 9706 388. Sejalan dengan komitmen DBS untuk menjadi a one-stop Dhamma House, DBS selalu berupaya untuk mengondisikan agar lebih banyak umat yang bisa mendapatkan manfaat dari belajar Dhamma di DBS, baik umat dewasa maupun murid sekolah minggu. Untuk itu, mari Kalyanamita berperan aktif mendukung Tawaradana dan cicilan ruko dan renovasi dengan kode transfer 8 di akhir nominal dana Anda. Selanjutnya, marilah kita melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami. Anda dapat berdana dengan memindai QR Code yang tampil di layar atau menggunakan kartu yang akan dibagikan oleh tim Weawaca atau melalui kantong dana yang akan diedarkan. Atau bisa dengan cara transfer ke BCA dengan nomor rekening 6275 191918 dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Untuk itu, dengan pemahaman yang besar tentang berdana dan penuh sukacita, marilah kita menghadirkan sada keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta Kamma dan buahnya. Baik sebelum, sesaat, maupun setelah kita melaksanakan kebajikan dana parami.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kami ucapkan kepada Kalyanamita sekalian. Selanjutnya kami mohon agar Sayadaw berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari Kalyanamita kita semua beranjali kepada Sayadaw Keminda, kami persilakan. Baik, ikuti saya. Idang me punya, asawa kaya, wahang hotu, idang me punya, nibbana sa, pacayo, hotu, mama punya bagang, sabak satana, bajemi, te sape, me sama, punya baga, labhantu. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi, anumodana Sayadaw atas pengajaran Dhamma pada pagi hari ini. Jika berkenan, Sayadaw dapat meninggalkan ruangan Dhammasala. Kalyanamita, karena Sayadaw Keminda akan meninggalkan ruangan, dipersilakan untuk berdiri. Anumodami Sayadaw, semoga Sayadaw selalu sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodami Sayadaw, semoga Sayadaw sehat selalu. Para Sayadaw dan guru DPS semuanya, semoga Sayadaw dan guru DPS semuanya sehat dan dapat cita-cita tercapai. Sadu, sadu, sadu. Mari kita sama-sama mengucapkan anumodami Sayadaw atas Dhamma Desana dan juga bimbingannya. Semoga Sayadaw selalu dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS pada hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan kelas PS pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Juan Consuela Asmin mewakili segenap tim Wewaca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalyanamita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Kami juga meminta maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan selama kelas PS ini berlangsung. Sukihotu Kalyanamita, semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Semoga ajaran Buddha lestari, Buddha sasanang cirang tithatu. Sadu, sadu, sadu.